Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian kitab online, yaitu kita kaji dari kitab Al-Wajiz fi Idah Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kaidah yang kedua, ya. Jadi sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal bahwa kaidah fikih ini ada yang sifatnya global, yaitu ada 5 kaidah. Kaidah yang pertama yang global sudah kita bahas, al-umur bimaqasidiha, segala macam urusan perkara itu tergantung kepada niatnya masing-masing, kepada tujuannya masing-masing, dengan rincian pembahasan dan cabang-cabang dari kaidah ini sudah kita selesaikan. Nah, sekarang kita akan masuk pada kaidah kulliyah yang kedua, yaitu yang berbunyi al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang oleh keraguan-raguan. Bisa kita sebutkan di sini adalah la yazulu, ya, tidak hilang, yaitu mabni maklum, atau bisa juga la yuzalu, tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa hilang, atau tidak bisa dihilangkan, atau la yartafi'u, tidak bisa terangkat, tidak bisa terhilangkan. Maknanya sama, ya. Pemirsa yang berbahagia, aslu hadhil qaidah, dasar dari kaidah ini adalah dari usul Abi Hanifah. Jadi dari asas-asas, pondasi-pondasi kaidah yang disusun oleh Abu Hanifah, di mana bunyi asal dari kaidah ini adalah al-aslu inda Abi Hanifah. Pada dasarnya menurut Abu Hanifah, annahu mata urifa thubutu syai', bahwasanya kapan diketahui tetapnya sesuatu, min tariqil ihata wal tayaqqun, dari jalan sebuah pengetahuan yang pasti dan sebuah keyakinan, li ayyi makna, untuk makna tertentu, kana fahuwa ala dzalik, maka itu ditetapkan atas yang demikian. Malam yatayaqqan bi khilafi, selama tidak ada keyakinan yang berbeda di dalamnya. Atau dalam ungkapan yang lain, kaidah ini bisa kita sampaikan, innama tsabata bil yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang tetap berdasarkan sebuah keyakinan, maka tidak bisa hilang oleh keraguan-raguan. Nah, pemirsa yang berbahagia, sebagaimana pembahasan sebelumnya, ya, bahwa kaidah fikih ini kan merupakan rumusan, kesimpulan, atau bisa kita sebut semacam teori, ya.
teori yang disimpulkan oleh para ulama fikih berdasarkan dalil-dalil, apakah dari Al-Quran ataukah dari hadis dan dari asar yang lainnya ya. Nah, dalil dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak ini yaitu diambilkan dari Al-Quran. Quran surat Yunus ayat 36. Jadi dalil dari Al-Quran yang berbunyi qala ta'ala wa ma yattabi' aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan tidaklah sebagian besar mereka mengikuti kecuali sebatas persangkaan. Sesungguhnya persangkaan itu tidak bisa memberikan manfaat kepada kebenaran sesuatu pun. Jadi ada kata-kata al-dhon di sini. Nanti akan bisa kita pahami ya, posisi al-dhon itu dekat-dekat dengan asyak. Persangkaan ini keraguan ya. Bahwa persangkaan itu dekat dengan keraguan. Ada kemiripan ya. Bahwa dhon itu tidak bisa menjadi dasar, tidak bisa menjadi pijakan dalam pengambilan sebuah kesimpulan atau sebuah ijtihad ya. Kemudian dalil dari hadis, saya tidak menuliskan teks hadis ya karena agak panjang, saya bacakan saja. Tapi kesimpulan dari hadis ini lebih dari satu nanti saya bacakan adalah pada saat seseorang ragu dalam sholat, apakah ragunya itu antara batal atau tidak, ataukah ragunya itu dalam hal rokaat sholatnya. Hadis yang pertama, perawinya adalah Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an." Jika salah seorang mendapatkan sesuatu pada perutnya, fa ashkala alaihi, kemudian dia ragu-ragu, akharaja minhu syai'un amla, apakah keluar dari perutnya itu sesuatu ataukah tidak, fala yakhrujanna minal masjid, maka janganlah dia keluar dari masjid hatta yasma'a sautan au yajidu rihan, sehingga dia mendengar suara atau mendapatkan angin. Hadis riwayat Muslim ya. Bisa difahami ya. Jadi kalau pada saat kita bersiap melakukan sholat, kita sudah tahiyatul masjid misalnya, atau kita sudah sholat sunnah qobliyah, kemudian kita menunggu waktu sholat, atau mungkin kita dalam sholat untuk melanjutkan sholat yang berikutnya, kita ragu-ragu, perut kita mules misalnya, kita ragu-ragu apakah sudah buang angin ataukah belum, ragu-ragu apakah kita sudah batal sholatnya atau masih suci. Nah, maka dalam hadis ini ditegaskan, fala yakhrujanna minal masjid, janganlah sekali-kali dia keluar dari masjid, membatalkan itikafnya atau membatalkan sholatnya untuk berwudu, hatta yasma'a sautan au yajidu au yajidarihan, sehingga dia mendengarkan suara, bunyi ya, bunyi dari buang anginnya itu, atau dia menemukan anginnya, ada hembusan angin di situ ya dari belakang. Nah, kalau tidak mendengar dua indikasi itu, berarti dia tetap dalam keadaan suci ya. Karena posisi dia dalam keadaan suci itu adalah
yakin, sedangkan buang anginnya itu syak. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa tertolak, tidak bisa terhilangkan oleh keraguan-raguan. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi berkata, wa hadzal hadits aslun min usulil Islam. Hadis ini adalah salah satu asas di dalam ajaran agama Islam, wa qaidatun azimah, sebuah kaidah yang agung, min qawaidil fiqhi, dari kaidah fikih. Wahia, yaitu annal asla yuhkamu bi baqaiha, atau asya ya, annal asya yuhkamu bi baqaiha, bahwasanya segala sesuatu itu dihukumi menurut posisi awalnya, ketetapan awalnya, ala usuliha ya, pada asasnya, hatta yatayaqqana khilafu dzalika, sampai diyakini hal-hal yang bertentangan dengan asalnya itu. Wala yadurru asyakku at-tari 'alaiha, dan keraguan yang datang tiba-tiba itu tidak membahayakan ya. Tidak berdampak begitu ya, tidak memiliki pengaruh. Inilah kesimpulan Imam Nawawi dari hadis yang sudah kita bacakan ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita dalam keadaan suci, kita beriktikaf di masjid, kita melaksanakan sholat, itu adalah sebuah keyakinan berdasarkan kepada kesucian. Kalau ada keraguan-raguan, maka keraguan-raguan ini tidak berdampak dari kesucian yang sudah kita tetapkan pada awalnya itu. Hadits yang kedua, fi shahihaini an Abdullah bin Zaid. Hadis riwayat Bukhari Muslim, perawinya dari sahabat adalah Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, syukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau syaka ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah. Jadi syukia atau syaka di sini diadukan kepada Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang mana yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'. Dia merasa terbayang-bayang ya. Ada khayalan dalam dirinya, keraguan-raguan, apakah menemukan sesuatu dalam sholatnya ataukah tidak. Maka jawaban Rasulullah SAW, la yansarif hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Janganlah dia menyelesaikan ya. Janganlah menghentikan sholatnya sampai dia mendengarkan suara atau menemukan angin tadi. Mirip dengan hadis yang pertama. Ya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang ketiga, warawa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Imam Muslim menceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini dalam hal rakaat salat ya, yang mungkin kita juga sebagai manusia ya, kadang-kadang melakukannya ya, atau mengalaminya ya, karena manusia ini dinamakan insan ya, wa innama summiyal insanu insanan likathrati nisyanihi. Manusia itu dinamakan insan dari kata-kata nasya itu lupa, likathrati nisyanihi, karena sering lupanya kita ini ya. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Seseorang itu tempatnya kesalahan dan tempatnya lupa ya. Jadi kita nggak boleh mengklaim ya sebagai orang yang suci ya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan keterangan ya kepada kita semua, idza syakka ahadukum fi sholatihi, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu di dalam sholatnya, falam yadri, dia tidak mengetahui, kam shalla, berapa rakaat dia sudah melaksanakan sholatnya itu, asalasan am arba'an,
apakah dia sholat saat itu 3 rakaat ataukah 4 rakaat, falyatrah asyak, maka hendaklah dia buang keraguan-raguannya, waliyabni ala ma istaiqona, hendaklah dia bangun, hendaklah dia tetapkan di atas sesuatu yang dia yakini. Tsumma yasjud sajdataini qabla an yusallim, kemudian hendaklah dia sujud sebanyak 2 kali sujud sebelum dia melakukan salam. Fa in kana shalla khamsan, kalau dia ternyata sholat 5, syufi'na lahu sholatuhu, ya, maka sholatnya itu menjadi genap. Wa in kana sholat itmaman li arba' kanat targhiman li syaiton, kalau ternyata dia sholatnya itu 4, maka kanata targhiman li syaiton, maka bonusnya, tambahannya itu adalah sebagai bantahan untuk syaitan, ya. Jadi maksudnya kalau kita dalam keadaan ragu-ragu, setiap kali kita sholat antara jumlah yang terkecil dengan jumlah yang lebih banyak, maka yang kita tetapkan adalah yang kecil, ya. Kalau kita ragu-ragu, ya, antara 3 rakaat ataukah 4 rakaat, kita tetapkan dulu. Kita yakinkan, kita pilih dari pilihan-pilihan ini, mana yang sampai kepada keyakinan, mana yang keraguan-raguan. Itu dulu. Kalau sampai pada batas imbang antara keraguan dan keyakinan ini, antara 3 atau 4 rakaat, maka yang kita tetapkan adalah yang terkecil. Kenapa? Karena yang terkecil itulah yang kita pastikan keberadaannya, sedangkan yang tambahannya itu adalah sesuatu yang ragu-ragu. Tapi harus kita yakin. Kalau kita sudah yakin 4, ya nggak apa-apa, kita akhir, ya. Misalnya kita sholat isya, ya. Kalau kita sudah yakin ini keempat, berarti kita tetapkan. Tapi kalau kita ragu-ragu, maka kita tetapkan 3, ya. Kalau kita diakhiri, ya, pada saat kita sudah tetapkan 3, kita tambahkan 1, yaitu menjadi 4. Kalau ternyata 5 tadi, maka sujud sahwinya itu yang kita lakukan sebelum salam, ya. Jadi setelah selesai bacaan salam, ya, bacaan di tasyahud akhir itu, maka kita sujud. Bacaannya sama dengan sujud biasa, ya. Kita sujud sekali, bacaannya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bisa seperti itu. Kemudian kita duduk, bacaannya juga sama seperti duduk di antara 2 sujud. Kemudian kita sujud lagi, kemudian kita duduk dan salam. Nah, jadi sujud sahwinya itu dalam rangka untuk menjadi solusi atas keraguan-raguannya yang dia alami, gitu, ya. Jadi itu adalah petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang ini sekaligus menjadi dalil, ya, dari kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Kemudian yang berikutnya mirip dengan hadis yang ketiga, riwayat dari Imam At-Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala, sami'na atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza saha ahadukum, jika lupa salah seorang kalian fi sholatihi, di dalam sholatnya, falam yadri wahidatan sholat am itsnaini, dia tidak tahu apakah sholatnya itu 1 atau 2 rakaat, falyabni ala wahidah, maka hendaklah dia tetapkan pada jumlah 1 tadi, ya, yang minimal itu. Fa in lam yatayaqqan sholat itsnataini, kalau dia tidak yakin, maka dia sholat 2 atau salat atau 3, falyabni ala itsnataini, maka hendaklah dia tetapkan pada bilangan 2. Fa illam yadri asalasan sholat am arba'an falyabni ala salas, kalau dia ragu-ragu antara jumlah 3 atau 4 rakaat, hendaklah ditetapkan pada yang ketiga. Wal yasjud sajdataini qabla an yusallim, hendaklah
dia sujud 2 kali pada saat sebelum salam. Ini sama ya dengan keterangan dari hadis yang ketiga tadi. Kemudian yang berikutnya adalah dalil akli. Ini dalil nakli ya, mangkul, maksur dari Al-Quran dan hadis. Adapun dalil yang akli, yang makul, yang logis berdasarkan logika adalah wa huwa annal yakin aqwa minasyak. Keyakinan itu lebih kuat daripada keraguan. Li'anna fil yakini hukman qat'iyyan jaziman. Karena dalam sesuatu yang yakin itu ada suatu hukum yang pasti, yang tetap. Fala yanhadimu bisyak, sehingga tidak gugur ya, tidak bisa terhapus, tidak bisa terhilangkan oleh keraguan-keraguan. Baik, para pemirsa yang berbahagia, inilah makna secara umum dan dalil-dalilnya dari kaidah yang kita bahas pada kesempatan ini ya, dan penjelasannya masih ada kelanjutannya ya. Jadi dalam istilah pemahaman akal, inilah detailnya bahasa Arab itu ya. Kalau bahasa kita ya terbatas antara keyakinan dan keraguan. Sementara di dalam pembahasan istilah bahasa Arab itu paling tidak ada 5 model pemahaman ini. 5 macam ya. Ada al-yakin, al-i'tiqad, al-dhon, asyak, al-wahm. Al-yakin ini yang paling tinggi. Apa maksudnya? Jazmul qalbi ma'al istinad ilal dalilil qat'i. Jazmu. Nah, jazmu itu adalah ketetapan hati ma'al istinad ila dalil al-qat'i, yang bersamaan dengan penyandaran kepada dalil yang qat'i. Keimanan kita ya, misalnya rukun-rukun iman itu kita yakin sepenuhnya dalam hati, kemudian kita mengetahui dalil-dalilnya secara pasti ya, dalil secara qat'i. Ma'al istinad ila ad-dalil al-qat'i. Kemudian istilah kedua al-i'tiqad. Jazmul qalbi min ghairi istinadin ila dalil qat'i. Ketetapan hati tetapi tidak disertai dengan penyandaran kepada dalil yang qat'i. Wa mathalu lahu bi'tiqadi al-ami. Contohnya adalah i'tiqad. Ya, i'tiqad itu bahasa kita juga sama. Keyakinan orang awam ya. Jadi kalau keyakinan di sini sandarannya itu dalil yang qat'i, ini keyakinan ulama. Kalau ini i'tiqad orang awam, dia ada unsur taklidnya ya. Jadi dia punya keyakinan tapi tidak bersandar kepada dalil yang qat'i. Kalau adzon itu tajwizu amroini ahadihima aqwa minal akhar. Jadi membandingkan antara 2 perkara yang salah satunya itu lebih kuat daripada yang lain. Jadi antara ada unsur iya dan tidaknya itu dia punya kecondongan. Jadi adzon itu berarti ini ya, 60 mungkin 70% dia yakin, 30%-nya enggak begitu. Nah, kalau asyak itu 50%. Tajwizu amroini la maziyata li ahadihima 'alal akhar au mutasawin bainahuma ya. Au mutasawiyaini. Jadi 50%. Tadi antara 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Itu syak. Kalau dia 2 rakaat atau 3 ya, wis 3, kayaknya 3 ini. Nah, itu dzon berarti. Kalau dzon ini masuk di dalam, dikiaskan ke sini. Tapi kalau ragu-ragu itu sama, persis sama. Nah, yang ke-5 adalah al-wahmu. Memang agak, ini ada kemiripan. Al-dzon, persangkaan. Al-wahmu,
dugaan ya, mirip-mirip lah. Dzon sama Allahmu itu biasanya ada kemiripan ya, dugaan. Tazwizu amroini ahadihima ad'afu minal akhar ma idrakil janib al-marjuh. Jadi membandingkan antara dua hal, salah satunya lebih kuat daripada yang lain, disertai dengan pengetahuan kepada sisi yang marjuh, yang dhaif ya, yang tidak kuat. Jadi maksudnya antara keyakinan dengan keyakinan antara iya, ya jadi iyanya itu 90%, tidaknya itu 10%, mungkin begitu ya, itu al-wahm. Nah, inilah istilah-istilah yang perlu saja tambahan ilmu ya bagi kita ya. Tidak masuk dalam substansi tapi hanya tambahannya. Makna al-qaidah secara istilah fikih, innal amral mutayakin subutuhu la yartafi'u illa bidalilin qati'. Makna kaidah ini, innal amral mutayakin, sesungguhnya perkara yang yakin, la yartafi'u, tidak bisa keberadaannya tidak bisa hilang, illa bidalilin qati', kecuali dengan dalil yang pasti. Wala yuhkamu bizawalihi, dan juga tidak dihukumi hilang, li mujarrati syakki, oleh semata-mata karena faktor keraguan. Kadzalikal amrul mutayakin adamu subutihi la yuhkamu bi subutihi bi mujarrati syakki. Begitu pula perkara yang kita yakini tidak ada, tidak bisa ditetapkan oleh informasi dalil yang meragukan tentang keberadaan itu. Jadi kebalikannya ya. Li'anna syak ad'af minal yakin, karena keraguan itu lebih lemah daripada keyakinan. Fala yu'ariduhu thubutan wa adaman. Jadi tidak bisa menolak, tidak bisa dipertentangkan antara keyakinan dan keraguan. Pasti keraguannya itu dihilangkan. Apakah keyakinannya itu untuk menetapkan sesuatu atau untuk menolak sesuatu? Itu kan bisa jadi ya. Jadi keimanan kita itu kan berbanding dengan pengetahuan kita terhadap apa yang terkait dengan yang kita imani ya, yang kita yakini lah. Ya misalnya contoh lah ya, kalau di Malang Raya ini misalnya ya, ada informasi yang sampai ke telinga kita bahwa di daerah Turan sana ada Masjid Tiban misalnya. Ada informasi begitu. Informasi input masuk. Maka ini menimbulkan apa tadi ya? Menimbulkan pengetahuan yang mengakibatkan kita al-wahm ini ya. Kemudian kalau ada orang lain yang menolak informasi itu, nggak ada kok, saya pernah muter-muter di Turan nggak ketemu. Nah, berarti kita ragu-ragu, meningkat menjadi syak. Kemudian ada lagi informan ketiga, enggak kok, saya pernah ke sana. Nah, jadi kita meningkat. Nah, kalau kita melihat gambarnya, nah ini sudah meningkat menjadi itikot ini. Kalau kita berkunjung ke sana, ini namanya hakul yakin ya. Sesuatu keyakinan yang betul-betul. Kalau ada orang lain yang mengatakan tidak ada, kita katakan orang itu bohong. Kenapa? Karena kita sendiri yang pernah berkunjung ke sana. Maksudnya pernah berkunjung ke tempat itu. Terkait dengan prosesnya kan kita nggak tahu ya. Kata-kata tiban itu maksudnya kan tiban itu jatuh. Seolah-olah jatuh dari langit karena tidak diketahui prosesnya, pembangunannya itu bagaimana. Nah, kita nggak melihat di sana, tapi kita melihat keindahan tempatnya dan lain-lainnya itu ya. Ini juga terkait dengan keimanan kita. Kita iman, rukun iman ya, yang kita imani itu yang 6 itu, kita iman dengan keberadaan Allah, kita iman dengan qada dan qadar ya. Misalnya itu antara keimanan kita hanya sebatas al-wahm, asyak, al-dhon, i'tiqad sampai yakin, itu berbanding lurus dengan ilmu yang kita miliki. Sehingga ilmunya atau keimanannya para ulama itu
di atas daripada keimanan orang awam. Nah, itulah kalau masalah tauhid ya, masalah keimanan. Baik, para pendengar yang berbahagia, tentang kedudukan kaidah ini ya. Hadhil qaidatu tadkhulu fi jami'i abwabil fiqhi wal masail al-mukhraja 'alaiha. Kaidah ini masuk pada semua bab-bab fikih dan masalah-masalah yang terlahir darinya. Bahkan di sini disebutkan tablughu salasatan arba'in al-ba'il fiqh au aksar. Masuk sekitar 3/4 permasalahan fikih atau bahkan lebih. Jadi sampai 3/4 masalah fikih itu masuk di dalam pembahasan kaidah ini. Ini betapa pentingnya kita bisa memahami kaidah ini secara betul sehingga kita bisa mensikapi dinamika dalam masalah fikih, apakah fikih ibadah ataukah fikih muamalah di sini ya. Baik, poin berikutnya adalah amsilatun li hadhil qaidah wa ba'dul furu' al-mukhraja 'alaiha. Jadi beberapa contoh kaidah ini dan sebagian cabang yang dikecualikan ya. Al-mutayaqqinu lit-taharah idza syakka fil hadats fahuwa mutatahhirun indal a'immati tsalatsah. Orang yang yakin dalam keadaan suci, kemudian dia ragu batalnya, maka dia dihukumi mutatahhirun. Dihukumi dia dalam keadaan suci menurut imam madhab yang 3, yaitu Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ya, rahimahumullah. Sedangkan menurut Imam Malik, faman syakka fit thaharah yajibu 'alail wudu. Barang siapa yang ragu-ragu dalam bersuci, maka dia diwajibkan untuk berwudu. Nah, ini berarti Imam Malik tidak sepakat dengan jumhur tadi ya. Jadi misalnya kalau kita selesai sholat maghrib ya, kemudian kita ikut kajian di sebuah masjid sambil menunggu ya waktu sholat isya, kita ikut kajian, kemudian kita mau melaksanakan sholat isya, kita ragu-ragu apakah masih dalam keadaan suci ataukah batal, maka di sini ditetapkan posisinya dalam keadaan mutatahhir, dalam keadaan suci ya. Kenapa? Karena sholat maghrib yang kita lakukan itu adalah sebuah keyakinan berdasarkan wudhu sebelumnya, sementara batalnya kita dari suci itu sesuatu yang meragukan. Maka keyakinan tidak bisa hilang oleh sebuah keraguan. Wa thaharatu syartun fi sihhati shalah. Ini penjelasan keterangan dari Imam Malik yang di atas tadi ya. Contoh yang lain, wa idza sabata dainun ala syakhsin wa syakakna fi wafaihi fadainu bakin. Ketika ditetapkan seseorang itu punya hutang dari orang lain, sementara kita ragu apakah dia sudah membayar atau belum, maka di sini yang tetap adalah tanggungan hutang itu masih ada. Karena itu kalau sudah dilegalkan ya, sudah ditetapkan, sementara maka di sini yang ditetapkan adalah utangnya. Wa idza waqa'a nikah baina rajulin wa imra'atin bi 'aqdin shahih. Kalau terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita dengan akad yang sahih. Akad yang sahih ini di masyarakat kita, di negara kita harus dengan didaftarkan ke KUA ya. Itu akad yang dilakui oleh negara kita. Kalau hukum nikah siri ini beda pembahasan ya. Jadi di sini dengan akad yang sahih, tsumma waqa'a syak fi thalaq, kemudian terjadilah keraguan-raguan dalam masalah tolak, fan nikahu bakin, maka hukum nikahnya itulah yang ditetapkan, li'annahu syakka tara'a ala yakin fa wajaba itrahuhu. Karena dia itu adalah ragu-ragu yang datang tiba-tiba,
terhadap keyakinan, maka wajib untuk ditolak keraguan-raguan itu. Kemudian Ibnu Qudamah menambahkan contohnya, atau dalam masalah ini, wal wara'u iltizamu tolak. Sebagai wujud kehati-hatian adalah diputuskan untuk talak. Ini memang berbeda dengan tadi ya. Jadi Ibnu Qudamah ini berhati-hati. Kalau ada antara seorang laki-laki dan perempuan ragu-ragu, laki-lakinya apakah sudah mentalak istrinya ataukah belum, maka berarti di sini menurut Ibnu Qudamah itu dihukumi talak saja sebagai kewaraan ya. Fa in kanal mashkuk fihi tolakan rajaiyan raja'a imra'atahu. Kalau yang diragukan itu adalah tolak raj'i, maka dia kembali ke istrinya. In kanat madkhulan biha, kalau dia itu bercampur dengannya, au haddata nikahaha, atau dia membangun kembali nikahnya. In kanat ghairu madkhul biha, kalau dia belum masuk ke istrinya, au in qadat iddataha, atau dia selesai iddahnya. Kalau dia itu tolak raj'i, jadi tolak itu ada tolak raj'i, ada tolak bain ya. Tolak raj'i itu adalah kalau dia tolak 1 atau 2 kali, maka ada peluang bagi suami untuk kembali ke istrinya pada masa iddahnya. Bukti kembalinya itu adalah dengan dukhul tadi ya, dengan jima. Artinya kalau sudah ada keridhaan ya untuk kembali. Kalau istrinya masih ngayal, tidak mau kembali, ini menjadi masalah di kemudian hari, artinya berkelanjutan nanti sampai, kalau sekarang kan ke pengadilan agama ya. Nah, kalau selesai iddahnya itu, kalau iddah seorang istri yang diceraikan oleh suami dalam keadaan normal, ya 3 kali masa sucian itu, kalau sudah selesai masa iddahnya, suaminya ingin kembali, berarti dia akad ulang. Nah, jadi untuk kehati-hatian seperti itu yang dilakukan oleh, atau pendapatnya dari Ibnu Qudamah. Wa in syakka fi tolakin salas tolakuha wahidah wa tarokaha. Kalau dia ragu-ragu, yaitu dalam hal tolak 3 ataukah kurang dari itu, maka dia mentalaknya dihukumi 1 saja dan dia tinggalkan. Itu pendapat dari Ibnu Qudamah. Yang berikutnya contohnya adalah tentang wanasal fuqaha ala adami jawazil bai' mujazafatan fi amwal arribawiyah kal makilat wal mauzunat. Jadi para fuqaha mencantumkan bahwasanya tidak diperbolehkan jual beli dalam bentuk spekulasi asal-asalan di dalam harta-harta yang mengandung unsur ribawi, yaitu harta-harta yang diperjualbelikan dalam bentuk takaran-takaran dan timbangan-timbangan. Li'annal mumatsalah fi bai'iha syartun muhaqqaq, karena jumlah yang seimbang di dalam komoditi jual beli tersebut itu adalah sesuatu syarat yang muhaqqaq, ya, sesuatu syarat yang dianjurkan, yang ditetapkan. Wal mumatsalah ma'al mujazafah mashkukun fiha. Sementara antara mumatsalah itu adalah kesamaan, dengan mujazafah itu spekulasi tadi ya. Ya mungkin kalau kita, jadi ini ada sebuah hadis ya, riwayat Imam Muslim yang perlu saya sampaikan di sini. Ada 6 komoditi yang berpotensi ribawi kalau kita tidak memperjualbelikan secara kontan atau secara sama ya. Yaitu az-zahab bi-zahab. Kita jual beli emas dengan emas. Wal fiddah bil fiddah. Yang kedua perak dengan perak. Wal bur bil burri. Gandum bulat dengan gandum bulat. Wasyairu bisyair, gandum panjang dengan gandum panjang. Watamru bitamri, kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, yaitu garam dengan garam. Mithlan bimithlin, sawaan bisawain.
artinya mithlan bimithlin, setara, yaitu jumlahnya, takarannya persis sama, yadan biyadin secara kontan, cash. Fa'idha ikhtalafat hadhil asnaf, kalau komoditi yang diperjualbelikan itu berbeda, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, maka jual belilah sekehendak kalian asalkan kontan ya. Yadan biyadin adalah secara cash, secara kontan. Nah, para ulama memberikan komentar terkait dengan hadis ini ya, merumuskan illatnya. Illatul hurmah, yaitu sebab keharaman yang mengandung unsur ribawi di dalam 6 komoditi ini sebenarnya apa? Ada yang mengatakan illat keharamannya itu karena faktor uangnya, alat tukar, yaitu alat transaksi uangnya. Jadi kalau kita bertransaksi uang secara berbeda, ya barangkali ini nanti terjadi pada saat menjelang Idul Fitri ya. Kita punya uang lama mau tukar uang baru. Kalau di bank mungkin nggak masalah. Tapi kalau di jalan-jalan biasanya kita punya uang 100.000, kita ingin uang kecil pecahan. Misalnya ya dibagi pecahan 5 ribuan. Tapi yang kita terima hanya 90.500 misalnya. Maka di sini berarti bukan mithlan bimithlin ya. Memang cash langsung, tapi tidak setara jumlahnya. Maka selisih 9.500 ya, berarti 5 berapa? Selisihnya? Iya, selisihnya 500. Ya, 95.000, mohon maaf ya. Misalnya ya, 95.000. Berarti selisihnya 5.000 ya. Itu keuntungan bagi yang punya tadi pedagang itu. Kita merasa dirugikan tapi kita ridho karena uang kita baru-baru dan kita butuh. Nah, jadi walaupun antarodun di sini tapi ada selisih, maka yang 5.000-nya itulah riba itu ya. Kita punya beras misalnya, beras kan masuk bahan pokok ya. Di sini dikiaskan ilatnya adalah bahan pokok sembako ini. Nah, berarti kalau kita punya beras yang kualitasnya bagus ya, 1 kilo ditukar dengan beras tetangga yang kualitasnya lebih buruk 1,5, kita langsung barter begitu, maka setengah kilonya inilah riba ya, ada tambahan walaupun saling ridho karena tidak sawaan bisawain tadi ya, tidak ada unsur kesamaan. Nah di sini kalau contohnya tadi ya, dalam hal spekulasi, dalam hal jual beli tidak pakai ditakar, tapi hanya sekedar diambil dengan tangan misalnya, atau dengan ukuran yang tidak standar, maka ini menjadi sebuah keraguan dan akan menyebabkan jual belinya itu tidak sah. Ya, menjadikan seperti itu. Fala tathbutu sihatun, fala tathbutu sihatu bai'il mujazafah bina'an 'alal asli al-muqarrar. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan seperti itu, dengan spekulasi seperti itu, pada binaan ala asl al-muqarrar, karena ditetapkan kepada sebuah asas yang ditetapkan, yaitu sebuah timbangan tadi ya. Jadi contohnya seperti itu ya. Innal hukmal mu'allaq, ini ada perkataan innal hukmal mu'allaq ala syartin aul masyrut bi syartin idza waqa'a syakku fi wujudi syartihi la yathbutu. Sesungguhnya hukum yang dicantolkan pada suatu syarat atau yang disyaratkan dengan sesuatu syarat, idza waqa'a syakku, ketika terjadi keraguan dalam hal wujudnya syarat itu, maka tidak bisa tetap ya. Jadi tadi sudah kita sebutkan, jual beli terkait dengan masalah antara uang, kemudian kalau di sini kan beda dengan money changer ya. Money changer ini kan hukumnya boleh ya, karena tidak sama kursnya antara rupiah dengan dolar. Itu
berarti bukan sesuatu yang sama ya. Jadi ini sama-sama uang tetapi kursnya berbeda, ini nggak masalah. Tapi kalau yang masalah adalah rupiah dengan rupiah tadi. Nah, jadi sesuatu yang terkait dengan 6 komoditi ini yang disyaratkan adalah mithlan bimithlin, kemudian sawaan bisawain, yadan biyadin ya, sama jumlahnya dan harus secara kontan. Kalau tidak terpenuhi, maka ini menjadi batal jual belinya itu. Allahu a'lam bishawab. Ini penjelasan awal dari kaidah al-yakin la yazul bisyak. Nanti akan kita lanjutkan pada cabang-cabangnya ya dari kaidah ini yang sangat dinamis ya dan menarik pembahasan-pembahasan pada tahap-tahap berikutnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya. Syukran Ustaz atas kesempatannya. Di sini kan kaidah yang kedua ini terkait dengan keyakinan dan keraguan ya, bahwa keyakinan itu akan bertahan meskipun adanya keraguan. Jadi saya ingin bertanya di sini bagaimana apabila konteksnya itu adalah orang yang memiliki latar belakang kelainan dalam hal ingatan, atau maksudnya istilahnya sudah kurang baik lah ingatannya. Alzheimer atau pikun seperti itu Ustaz. Apakah dihukuminya keyakinan dia itu sama dengan orang normal, ataupun kaidah ini itu masih berlaku untuk dia atau tidak? Karena kan keyakinannya tidak bisa terjamin 100% gitu Ustaz. Karena pikunnya tadi itu. Ya, terima kasih ya. Biasanya faktor penyakit lupa ini kan bisa karena usia, bisa juga mungkin karena ada kecelakaan ya, walaupun usianya muda tapi karena kecelakaan misalnya. Nah, orang-orang seperti ini memang orang yang istilahnya berkebutuhan khusus ya, sehingga perlu adanya pendamping ya. Nah, jadi pendamping dari keluarganya misalnya, ini yang menjadi pemutus atau menentukan sikap hukumnya itu dari pendampingnya itu. Kalau ada khilafiyah, perbedaan antara orang yang punya penyakit lupa tadi, sholat misalnya ya, dia lupa melakukan sholat ataukah belum misalnya ya, terus pendampingnya mengatakan belum sholat, ternyata dia ngeyel, saya sudah misalnya. Nah, maka yang menjadi standar adalah hukum atau ingatan dari pendampingnya itu. Nah, jadi ini kalau dalam niat yang kita sudah bahas kan, syarat-syarat niat kemarin ya, ada 4 itu ya, ada Islam, kemudian tamyiz ya, tamyiz ini kan di dalamnya ada berakal ya. Al-ilmu bil manwi, mengetahui apa yang dia niatkan. Kemudian yang keempat adalah adamu al-munafi, ya, tidak adanya penghalang antara niat dengan yang dia niatkan. Ya. Kalau faktor penyakit lupa ini kan masuk di salah satu syarat ini kan. Jadi dia semi-semi, mohon maaf ya, semi-semi majnun ya. Maksudnya semi-semi orgil gitu ya. Jadi artinya dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Walaupun di sini kan kalau soal ini kan bertahap ya, persentasenya berapa persen dari kemampuan ingatannya ini ya. Tetap terkena taklif di sini, tetapi itu tadi perlu ada pendamping. Persentasenya penyakit lupanya berapa persen kan juga relatif antara satu orang dengan orang lainnya ya. Jadi kondisional dalam hal ini ya. Sehingga kalau dia masih punya semacam kepastian ya kepada keyakinan, ya nggak apa-apa. Kalau dia masih punya itu ya, persentasenya hangnya berarti sedikit ya. Artinya dia 85% masih normal, berarti dia dihukumi orang yang normal. Itu tadi kan orang itu
tadi kan punya potensi kasratun nisyan tadi ya. Kita pun yang sehat kadang-kadang lupa ya. Kacamata ditaruh di sini aja, lupa nyari kemana-mana misalnya ya. Nah itulah ya, kita manusia yang normal aja itu kadang-kadang lupa, apalagi yang punya penyakit-penyakit tertentu akibat usia atau karena faktor tertentu ya, kecelakaan dan yang lainnya tadi. Jadi ini tidak bisa dipastikan, tapi dilihat kondisi orang yang bersangkutan itu sejauh mana tingkat penyakit lupanya itu. Itu yang menentukan kadar perbedaan konsekuensi hukumnya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Nggak ada pertanyaan? Oh. Waktunya masih cukup? Iya. Iya. Jadi nanti kita tambahkan sedikit ya. Nanti akan kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Kita tambahkan dari kaidah yang kedua ini cabang-cabangnya. Nanti pembahasannya lebih menarik ya. Jadi ada kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Kita tuliskan supaya jelas ya. Nah, jadi al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada dasarnya segala sesuatu itu ditetapkan terhadap kejadian yang ada sebelumnya. Al-aslu baqa'u, pada dasarnya tetapnya sesuatu. Al-aslu baqa'u makana, tetapnya sesuatu yang terjadi, ala makana, atas sesuatu yang terjadi pada waktu yang sebelumnya. Innama thabata ala halin fi zamanil madhi thubutan au nafyan, sesungguhnya sesuatu yang ditetapkan atas kejadian yang sudah terjadi pada waktu yang lewat, baik itu adanya atau tidak adanya, yabqa ala halihi, dia selalu berada di dalam keadaannya, wala yataghayyaru, dan tidak berubah, malam yujad dalilun yughayyiruhu, selama tidak ada ditemukan dalil yang merubah dari kondisi awalnya itu ya. Ini makna kesimpulan dari dalilu al-istishab. Nah, jadi dalil al-istishab ini sudah pernah kita singgung ya. Dalilul al-istishab menetapkan kejadian kepada hukum awalnya, yaitu mubah, kepada kejadian sebelumnya. Ini dalam masalah-masalah yang terkait dengan muamalah ya. Nanti pembahasan lebih rinci insya Allah kita bahas pada pertemuan nanti ya. Jadi sekedar contohnya misalnya yang sudah pernah kita sampaikan, bahwa kalau kita meragukan ya, apakah pada saat kita nanti di bulan Ramadan ya, kita pada waktu malam menjelang pagi, menjelang subuh itu kita bangunnya telat dan tidak bisa kita akses ini jam berapa, atau kita tidak tahu subuhnya jam berapa, sementara masjid-masjid misalnya Allahu a'lam ya, kita nggak tahu bagaimana perkembangan sesudahnya nanti, apakah masih boleh azan atau tidak misalnya ya, Allahu a'lam. Kalau misalnya tidak ada azan misalnya ya, kita nggak tahu sudah masuk subuh atau belum, kemudian kita bangun terus makan sahur. Nah, ini hukumnya puasanya sah
Ya. Kenapa? Karena ketetapan malam itu adalah yakin, sementara keberadaan waktu subuh itu sesuatu yang syak, sesuatu yang meragukan. Sehingga yang ditetapkan adalah waktu keberadaan malamnya itu. Nah, berbeda dengan pada saat kita sore hari, dalam kondisi cuaca yang sangat mendung, kita nggak tahu maghribnya jam berapa, tidak ada adzan juga misalnya, kita ragu-ragu apakah sudah masuk waktu maghrib ataukah belum. Kemudian kita makan ya dengan niatan untuk buka puasa, maka puasanya hukumnya batal, tidak sah. Kenapa? Karena wujudun nahar, keberadaan siang itu adalah tetap, sedangkan dukhulul lail, ghurub syams, tenggelamnya matahari itu sesuatu yang meragukan. Nah, jadi ini dalilnya ya. Kecuali kalau ada bukti lain. Nah, ada imsakiyah, kita punya jadwal, kemudian kita lihat jamnya sudah masuk. Nah, berarti itu kan sebuah keyakinan, walaupun nggak terdengar adzan, tapi sebuah keyakinan dan berjaga-jaga kita lebihkan lah ya. Maka itu berbeda lagi ya. Jadi ini adalah dalil al-istishab, itu salah satu sumber dari hukum ya. Di samping Al-Quran yang sudah pasti, kemudian as-sunnah hadis, kemudian yang ketiga adalah ijma, konsensus kesepakatan para ulama sepeninggal Rasulullah SAW dalam masalah agama ya. Para ulama sepakat tentang wajibnya wudhu untuk sholat. Nah, itu misalnya. Kemudian kias menganalogkan antara hukum yang ada di dalam Al-Quran hadis, misalnya hukum khamr yang haram, sementara ada dinamika saat ini narkoba. Narkoba nggak ada tekstual dalam Al-Quran hadis, maka dikiaskan narkoba ke khamr dalam hal keharamannya. Ilatnya apa? Ilatnya adalah muskir tadi, membuat orang mabuk ya, menjadi sakau ya, menjadi hilang ingatan. Nah, di samping 4 sumber hukum ini yang sudah kita singgung adalah ada istihsan, menganggap baik sebuah persoalan karena kebutuhan. Jadi akad pemesanan ya, akad dalam bentuk apa itu, pesan bangun rumah, pesan model baju misalnya, itu dibolehkan karena istihsan. Ada juga masalah mursalah, penulisan mushaf dan lain-lain. Nah, termasuk ada al-istishab ini ya, mengembalikan sesuatu kepada hukum sebelumnya, hukum awalnya. Nah, ini nanti akan lebih, karena ini cukup panjang penjelasannya sehingga diperlukan penjelasan yang lebih detail. Jadi para pemirsa yang berbahagia, saya kira itu pembahasan untuk kesempatan kali ini ya. Marilah kita bersama memiliki atau meluangkan waktu ya kita untuk mengkaji agama dengan serius. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, dia dijadikan faqih dalam urusan agama, dijadikan faham dalam urusan agama. Semakin kita memiliki pemahaman yang baik dalam hal agama, maka semakin tepat kita dalam memilih sebuah pilihan hukum ya. Tidak terombang-ambing oleh situasi. Kita punya keyakinan. Dan inilah keyakinan itu dibangun dengan ilmu. Tidak bisa dengan selera pribadi ataupun perasaan, nggak bisa ya. Itu dibarengi dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Kita berilmu sebelum beramal. Kata Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang melakukan amalan tanpa diimbangi, didasari oleh ilmu, maka madharatnya, mafsadatnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, jadi segalanya perlu ilmu. Kita ngurus rumah tangga, ngurus sekolahan, ngurus negara, ini perlu ilmu. Ya, perlu pengetahuan, perlu kapasitas, perlu sebuah keahlian ya, tidak bisa asal-asalan. Maka oleh karena itu marilah kita kembali memahami dan jangan merasa cukup
dengan ilmu agama yang sudah kita pelajari, walaupun mungkin kita alumni pesantren, alumni pondok, kuliah S1, S2, S3 di ulum syariah, jangan merasa cukup. Terus kita mengkaji terus, belajar terus ya sepanjang hayat. Inilah yang perlu saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada para pemirsa yang berbahagia. Al ilmu wal khasyah. Ilmu itu intinya adalah rasa takut ya. Semakin kita punya ilmu, maka insya Allah semakin kita selalu memiliki rasa khasyah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita insya Allah akan bertemu pada Senin depan. Untuk besok libur ya, istirahat, dan kita akan bertemu Senin depan. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, keberkahan waktu, umur, usia, rizki yang kita dapatkan. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya ya. Kita istiqomah sampai akhir hayat, husnul khotimah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.